siap untuk ibadah online? Oke, good. Nah, sekarang Lause mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Apa ya lagunya ya? Oke, kita nyanyi sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa dan menyerahkan sekolah minggu online kita. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sekolah minggu online, berkati dari awal hingga akhir, dan berkati juga Lause-Lause yang akan memimpin sekolah minggu online ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke anak-anak Lause, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Firman ajaib, firman Allah yang ajaib. Tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kita nyanyi sekali lagi. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Hai teman-teman, sekarang kita mau berdoa firman. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, bantu kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo semuanya, apa kabar? Wah, Lause senang sekali hari ini boleh ketemu sama adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami hati yang mau mendengarkan, dan juga biar akan boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang lagi ikut sekolah minggu sama siapa aja nih di rumah? Mungkin ada yang sama papa, ada yang sama kakak, ada yang sama adik. Nah coba orang yang ada di kiri di kanannya, coba adik-adik bilang, ayo kita dengar firman Tuhan. Ayo kita dengar firman Tuhan, ayo bilang ke mereka ya. Sudah? Nah, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya langsung mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak punya pengen banget ada satu hadiah yang sudah lama adik-adik pengen dapatkan, tapi kok rasanya belum dapat ya sampai sekarang? Suatu hadiah yang kayaknya wah mustahil deh untuk adik-adik bisa dapat. Kalau misalnya Lause dulu waktu kecil, Lause seneng banget kalau misalnya bisa pergi ke Makassar, karena di Makassar ada time zone. Nah di time zone Lause bisa main seharian, dan Lause senang banget kalau misalnya bisa pergi ke sana. Tapi ada waktu-waktu juga Lause nggak bisa dan jadi sedih gitu. Nah adik-adik sendiri kira-kira mungkin ada yang pengen banget nih dapat mainan baru, atau ada yang mau punya boneka baru, atau ada yang mau punya HP, atau ada yang mau bisa keluar kota tapi karena corona gini jadinya nggak bisa. Nah adik-adik, di Alkitab ada loh cerita tentang sepasang suami istri yang bernama Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth. Nah mereka ini sudah lama sekali menantikan sesuatu, tapi Tuhan belum jawab dan Tuhan belum kasih. Nah kita mau lihat cerita ini, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Ayo adik-adik download dulu ya Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang pertama, Lukas 1. Nah Lukas 1 ada di mana adik-adik? Perjanjian baru. Nah di perjanjian baru kitab yang ketiga, Matius, Markus, Lukas. Nah di Lukas 1 kita mau sama-sama baca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Sudah dapat? Mungkin mau boleh bantuin ya, bukain Alkitabnya di Lukas 1 ayat 5 sampai ayat 7. Kita sama-sama baca ya. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Nah adik-adik, dari kisah yang tadi kita baca, kita tahu jadi Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth ini sudah lanjut umurnya. Mungkin kalau sekarang kayak kakek atau nenek kita lah gitu. Nah tapi mereka ini sudah bertahun-tahun berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan gak kasih anak sama mereka. Nah tapi suatu ketika Bapak Sakaria ini pergi bekerja. Nah Bapak Sakaria ini kerjaannya adalah seorang imam. Tahu nggak imam itu kerjaannya ngapain? Nah kalau imam itu zaman dulu adalah orang yang membawa persembahan bakaran ke rumah maha suci. Nah kalau dulu di bait suci di rumah Allah itu ada satu tempat yang sangat kudus. Nah di situ yang boleh masuk cuma imam, dan boleh masuknya juga sendiri-sendiri. Nggak bisa sembarang orang yang bisa masuk di situ. Nah Pak Zakaria inilah imam itu adik-adik. Nah pada waktu Pak Zakaria tiba gilirannya, dia masuk nih ke ruang maha suci. Nah waktu dia di sana, dia lagi sendiri, ada tiba-tiba seorang malaikat yang datang. Dia datang menemui Bapak Sakaria ini, dan malaikat ini kasih tahu kalau Bapak Sakaria sebentar lagi akan punya anak. Anaknya ini bukan anak yang biasa adik-adik. Kata malaikat itu, anak ini akan menjadi seorang yang besar. Anak ini akan
membawa banyak orang bertobat. Anak ini nanti akan membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Nah, malaikat ini suruh Bapak Zakaria untuk kasih anaknya namanya Yohanes. Nah, ada nggak teman-temannya yang punya nama Yohanes? Bukan Yohanes yang itu ya. Nah, ini tuh Yohanes Pembaptis. Kalau adik-adik tahu, Yohanes yang nantinya di masa depan akan membaptis Yesus di Sungai Yordan. Nah, inilah nubuat kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, tapi adik-adik, waktu Pak Zakaria dengar malaikat, dia nggak percaya sama malaikatnya, adik-adik, karena dia merasa, dia kan sama istrinya sudah tua, nggak mungkin lah, udah tua, sudah kayak nenek gini terus punya anak lagi, kayaknya nggak mungkin. Makanya Pak Zakaria nggak percaya, dan akhirnya malaikat membuat Pak Zakaria ini bisu. Ya, bisu nggak bisa ngomong, adik-adik. Nah, kayak gitu. Jadi Pak Zakaria ini bisu sampai akhirnya anaknya lahir gitu. Jadi Pak Zakaria habis ketemu malaikat, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dan beberapa bulan kemudian, benar ternyata adik-adik, ternyata Ibu Elisabetnya hamil. Dan akhirnya Pak Zakaria percaya kalau ternyata apa yang dia katakan malaikat itu ternyata benar. Nah, tapi adik-adik, ceritanya belum selesai sampai di sini. Ada kisah tentang seorang wanita lagi yang bernama Maria. Dia juga sama kayak Pak Zakaria, didatangi oleh malaikat untuk diberitahukan suatu berita yang sangat besar. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama saksikan video. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama lihat videonya ya tentang Ibu Maria yang didatangi oleh malaikat. Nah, Ibu Maria juga ini dikasih tahu kalau dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Yesus. Adik-adik, berita ini bukan berita biasa karena ternyata Ibu Maria ini belum menikah. Tapi makanya dia juga bingung, mana mungkin seorang yang belum menikah bisa punya anak. Tapi adik-adik, malaikat ini menceritakan kepada Maria bahwa anak ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Bukan hanya seperti Yohanes tadi, tapi jauh lebih besar, yaitu dia akan menjadi juru selamat dunia. Nah, dialah Yesus, adik-adik. Akhirnya ketika Maria mendengar hal ini, Maria menjadi percaya. Dia percaya akan perkataan malaikat itu dan dia taat. Dia mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan atas dirinya. Nah, adik-adik, akhirnya beberapa bulan kemudian Ibu Maria benar-benar hamil dan dia memutuskan untuk pergi kepada sanak saudaranya yang bernama Elisabet. Nah, iya adik-adik, jadi ternyata Maria dan Ibu Elisabet yang tadi yang saya cerita di depan itu ternyata mereka masih punya hubungan
bersaudara, mereka masih dalam satu keluarga gitu. Nah akhirnya Ibu Maria pergi menemui Ibu Elizabeth dan mereka berdua sangat bersukacita untuk berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka memuji-muji Allah. Nah, kalau kita baca sama-sama di Lukas 1 ayat 46, ya kita ambil Alkitab kita lagi ya, kita baca. Jadi di dalam ayat 46, kita mau baca sampai ayat 49. Ini adalah pujian Maria ketika dia memuji-muji Allah karena berkat yang Tuhan berikan kepada dirinya dan juga kepada dunia. Yuk kita baca ya, Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku dan namanya adalah Kudus. Nah adik-adik, hadiah berita tentang kelahiran Yesus ini bukan cuma untuk Ibu Maria atau Ibu Elizabeth atau orang-orang pada zaman dahulu, tapi untuk setiap manusia, untuk setiap kita yang ada di sini, termasuk untuk Lause dan juga untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Yesus menjadi hadiah yang besar buat kita juga? Mungkin ada adik-adik yang bingung, Yesus kenapa jadi hadiah yang besar ya Lause? Nah adik-adik tahu nggak? Kita semua ini manusia berdosa. Lause, adik-adik, semua orang adalah orang-orang yang berdosa. Kita setelah kita mati, tempat kita seharusnya dihukum di neraka. Tapi adik-adik tahu nggak? Tuhan nggak mau kita dihukum. Karena Tuhan sangat sayang sama kita. Makanya Tuhan mau datang ke dunia melalui rahim Ibu Maria. Dia lahir ke dunia dan dia akhirnya harus mati di kayu salib. Dia disiksa dan menanggung hukuman. Hukuman itu seharusnya kita yang tanggung karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus gak mau kita dihukum. Dan akhirnya dia menggantikan kita. Dia menggantikan tempat kita supaya kita suatu saat nanti bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah itulah kasih Tuhan yang besar buat kita. Mengapa Tuhan adalah hadiah terbesar dalam hidup kita? Karena bukan cuma barang yang kita dapat, bukan cuma berkat yang kita dapat, tapi kita dapat hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang di sini Lause punya sesuatu. Nah Lause juga udah siapin kan buat kalian. Nah Lause udah siapin paper bag buat adik-adik semua. Nah yuk kita buka sama-sama ya, isinya di dalam ada apa. Ini ada dua. Yang satu kertas putih kosong, yang satunya kertas bentuk hati. Nah yang satu ini Lause meminta adik-adik untuk tulis hadiah yang adik-adik paling syukuri, yang adik-adik sudah punya sekarang. Misalnya, wah aku senang banget, aku sangat bersyukur karena sudah punya orang tua. Nah adik-adik tulis di sini orang tua, atau ada mainan atau barang yang adik-adik sangat senang karena bisa punya itu, adik-adik tulis di sini. Boleh ditulis sekarang ya? Langsung tunggu. Ya langsung juga tulis deh. Sudah? Udah ya? Nah sekarang kita sudah tulis yang satu ini. Sekarang yang ini kertas bentuk hati warna merah. Adik-adik tulis Tuhan Yesus. Sudah? Yang adik-adik yang kecil boleh dibantuin ya sama mama papa ya. Nah, sini sudah ada Tuhan Yesus. Yang satunya ada hadiah yang sangat kita syukuri. Nah adik-adik, kedua hal ini kita mau mengingat bahwa Tuhan pernah sangat sayang sama kita lewat berkat atau barang atau orang yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan yang satunya ini adalah hati Tuhan. Ini jauh lebih berharga
dari berita manapun. Itu berita kalau kita tahu Tuhan sangat sayang sama kita. Sekarang yang Tuhan mau, apakah kita percaya pada cinta Tuhan? Atau kita ragu seperti Bapak Sakaria? Nah, adik-adik, percaya di sini bukan hanya sekedar kita bilang, ya saya percaya sama Tuhan Yesus. Bukan begitu adik-adik. Tapi bagaimana adik-adik ngomong langsung sama Tuhan. Kalau adik-adik dari dalam hati adik-adik sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan Yesus pernah datang ke dunia. Kedatangan Tuhan Yesus ini kita bisa tahu dari Alkitab, sudah lengkap di sana. Bahkan juga ada di dalam sejarah-sejarah dunia dan sudah terbukti adik-adik. Apakah kita mau percaya sama Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh beriman sama Tuhan Yesus? Adik-adik boleh jawab sendiri dan bicara sama Tuhan. Nah, sekarang langsung mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Yuk kita pegang kertas yang ini di tangan kanan, bentuk hati di tangan kanan, dan kertas yang putih di tangan kiri. Nah, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima, kami boleh dicukupkan dalam segala kebutuhan kami. Kami tahu semuanya daripada Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan pernah datang ke dalam dunia. Dan Tuhan sudah mati buat kami. Dan Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya saat ini, tetapi juga seterusnya ketika kami besar nanti dan sampai Tuhan memanggil kami. Biarlah kami tetap punya iman yang teguh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berita kelahiran ini, kedatangan-Mu ke dalam kami. Inilah doa kami. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kertas yang putih sama yang merah adik-adik boleh masukkan kembali ke dalam bagian tadi. Nah, jadi kita ingat